Minasang, kita lanjut lagi belajar Minano Nihongo 2 bab 31. Di bab 31 ini, Minasang, ada 5 pola kalimat yang dipelajari. Yang pertama adalah pola kalimat iko-kei. Yang kedua adalah pola kalimat iko-kei plus to omotteimasu. Yang ketiga adalah pola kalimat mada nani-nani te imaseng. Yang keempat adalah pola kalimat nani-nani tsumori desu. Yang kelima adalah pola kalimat nani-nani yotei desu. Baik, saya akan bahas dari pola kalimat yang pertama adalah pola kalimat iko-kei. Nah, pola kalimat ini Minasang digunakan sebagai pola kalimat bentuk ajakan yang casual jika dibandingkan dengan nani-nani masho. Dan biasanya pola kalimat ini digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama mengajak lawan bicara untuk melakukan sesuatu dan mengajak diri sendiri atau bergumam. Selanjutnya, pola kalimat ini hanya menggunakan kata kerja bentuk kehendak dan tidak bisa digunakan untuk menyatakan kata kerja yang menunjukkan kemampuan atau pengetahuan. Contohnya dekiru atau wakaru dan lain-lain. Kemudian, Minasang, pola kalimat ini juga biasanya hanya digunakan kepada teman dan keluarga, sedangkan kepada atasan atau orang yang baru dikenal menggunakan bahasa yang lebih sopan, yaitu nani-nani masho. Baik, Minasang, kita lihat ini untuk rumus untuk pola kalimat iko-kei plus ka. Minasang, pola kalimat ini merupakan bentuk casual dari nani-nani masho ka menjadi nani-nani shou ka. Coba Minasang kita lihat contoh kalimatnya ya. Kabang wo mochi masou ka, artinya bolehkah saya membawa tas Anda? Nah, ini di sini ada mochi masou ka. Ini adalah bentuk formal ya Minasang. Nah, jika diubah ke bentuk casual menjadi kabang wo moto ka, artinya bolehkah saya membawa tas Anda? Baik Minasang, kita lanjut untuk pola kalimat yang kedua adalah pola kalimat iko-kei plus tomotteimasu. Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan maksud dan rencana pembicara kepada lawan bicara. Ada yang harus diingat, Minasang, kita harus bisa membedakan antara omotteimasu dengan omoimasu. Kalau pola kalimat omotteimasu berarti membicarakan suatu topik yang sudah dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pembicara. Sedangkan pola omoimasu ini mewakili pemikiran yang dilakukan pada saat pembicara tanpa direncanakan ataupun terlebih dahulu sebelumnya. Untuk pola kalimat iko-kei plus to omotteimasu ini terbagi lagi menjadi dua, Minasang. Yang pertama ada pola kalimat nani-nani yo to omotteimasu. Contoh kalimatnya adalah watashi wa Malaysia ni shumou to omotteimasu. Artinya, saya bermaksud untuk tinggal di Malaysia. Contoh kalimat yang kedua adalah watashi wa Kyoto e iko to omotteimasu. Saya bermaksud untuk pergi ke Kyoto. Nah, kemudian untuk pola yang keduanya adalah pola kalimat nani-nani yo to omoimasu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tekad dan rencana pembicara tanpa dipikirkan sebelumnya. Jadi, langsung saja spontan gitu ya Minasang pada saat pembicara berbicara. Contoh kalimatnya adalah korekara toshokan de benkyou shiyou to omoimasu. Saya akan belajar di perpustakaan mulai sekarang. Contoh kalimat yang kedua adalah kaze o hiita no de kyou wa yukkuri ie de yasumou to omoimasu. Karena saya masuk angin, saya akan istirahat hari ini di rumah. Contoh kalimat yang ketiga adalah watashi wa hon wo kao to omoimasu. Saya akan membeli buku. Baik, Minasang, kita lanjut untuk pembahasan pola kalimat yang ketiga adalah pola kalimat mada nani-nani te imaseng. Nah, Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan arti suatu hal yang belum terjadi atau suatu perbuatan yang belum dilakukan pada saat ini. Contoh kalimatnya adalah ginko wa mada aite imaseng. Artinya, bank belum buka. Contoh kalimat yang kedua adalah, nah di sini ada contoh percakapan. Repoto wa mo kakimashita ka? Apakah Anda sudah menulis laporan? Jawabannya, iye, mada kaite imaseng. Artinya belum, saya belum menulisnya. Gampang ya Minasang untuk pola yang ketiga ini. Baik, kita lanjut untuk pola kalimat yang keempat adalah pola kalimat nani-nani tsumori desu.
Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keinginan pembicara untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan untuk kata kerja bentuk nai-nya, yaitu menjadi nai tsumori desu. Nah, ini digunakan untuk menyatakan bahwa pembicara tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan. Contoh kalimatnya adalah kuni e kaeru tsumori desu. Saya bermaksud untuk pulang ke negara saya. Contoh kalimat yang kedua adalah ashita kara wa tabako wo suwanai tsumori desu. Artinya mulai besok saya bermaksud tidak akan merokok. Baik, minasang, untuk pola yang keempat ini sudah bisa difahami ya. Kita lanjut untuk pola yang kelima adalah pola kalimat nani-nani yotei desu. Nah, minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan rencana pembicara. Kemudian, pola kalimat ini juga bahwa apa yang harus dilakukan oleh pembicara telah diputuskan sebelumnya. Kemudian, minasang, pola kalimat ini juga dapat pula digunakan untuk menyatakan hal-hal yang tidak dikehendaki pembicara yang artinya mengikuti rencana orang lain. Contoh kalimatnya adalah Fuyu yasumi wa nishukan no yotei desu. Artinya, saya berencana untuk liburan musim dingin selama 2 minggu. Contoh kalimat yang kedua adalah Eiga o miru yotei desu. Saya berencana untuk nonton film. Minasang, coba perhatikan, ini ada tambahan catatan ya untuk perbedaan pola kalimat nani-nani yo to omotte imasu dengan pola kalimat nani-nani tsumori desu. Contoh kalimat yang pertama, kuruma o kao to omotte imasu. Saya bermaksud membeli mobil. Contoh kalimat yang kedua, kuruma o kau tsumori desu. Saya bermaksud membeli mobil. Minasang, kalimat satu dan kalimat yang kedua sama-sama menyatakan maksud. Tapi bedanya adalah untuk kalimat yang pertama bahwa sudah diputuskan untuk membeli mobil. Tapi apakah jadi atau tidak membeli mobilnya itu tidak tahu. Tetapi sedangkan pada kalimat yang kedua bahwa sudah diputuskan untuk membeli mobil, tapi pada akhirnya benar-benar membeli mobilnya. Kemudian untuk catatan selanjutnya adalah perbedaan pola kalimat nani-nani tsumori dengan pola kalimat nani-nani yotei. Nah, ini keduanya sama-sama menunjukkan rencana dan maksud pembicara. Tetapi ada nuansa yang berbeda pada kedua pola kalimat ini. Yang pertama, pola kalimat nani-nani tsumori ini menunjukkan rencana dan maksud pribadi pembicara. Sedangkan pola kalimat nani-nani yotei ini digunakan yang mengacu pada jadwal yang sudah diputuskan sebelumnya. Minasang, wakarimashita ka? Jika ada informasi tambahan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Hai minasang, sampai ketemu di bab 32.